Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran mengenai kali ini temanya merupakan sebuah tema yang sangat menarik, yakni Goal Achievement Strategy. Ya, jadi bisa Anda lihat di layar ya di sebelah kiri saya ini Goal Achievement Strategy, sebuah tema yang sangat menarik, yakni bagaimana strategi mewujudkan goals Anda. Karena Anda ketika hidup itu kemungkinan besar juga punya goals ya, punya impian, punya harapan, punya obsesi gitu ya. Kenapa itu penting? Karena supaya arah hidup Anda jelas gitu Mas ya. Banyak orang mengatakan hidup itu mengalir saja Pak Yudia, nggak usah muluk-muluk punya goals gitu ya, mengalir saja. Ya kalau mengalirnya ke Samudra Atlantik gitu teman-teman, itu kan keren ya, samudra luas. Tapi kalau mengalirnya ke comberan ya, atau ke got itu kan cilaka gitu ya. Kita bisa bau gitu ya. Nah banyak orang tidak punya goals ya, hidupnya tidak punya perencanaan yang jelas. Padahal ada sebuah pepatah mengatakan kalau Anda gagal merencanakan masa depan, maka sebenarnya Anda sedang merencanakan kegagalan masa depan Anda. Ya, kalau hidupnya tidak punya arah itu ya terombang-ambing ya. Tahu-tahu sudah tua dan ketika tua tidak punya tabungan sama sekali. Ya. Ketika pensiun tidak punya penghasilan dan kemudian mengandalkan dari sumbangan anak-anaknya atau sumbangan saudara. Itu karena hidupnya tidak punya perencanaan, tidak punya planning. Yang berikutnya kenapa Anda perlu memiliki goals supaya langkah Anda jelas gitu ya. Apa target Anda? Apa impian Anda? Sehingga memandu Anda untuk bergerak. Ya, Anda bisa mendesain berbagai langkah yang konkret supaya goals Anda tercapai. Ya, di dalam slide berikutnya ini saya ngasih contoh. Ya, di slide kedua ya. Kita semua punya beragam goals dalam hidup. Mungkin financial goals, mungkin career goals, mungkin business goals bagi yang punya usaha sendiri, ya. Atau relationship goals, Anda hubungan suami istri ya, bagi yang belum menikah, kapan mau menikah gitu ya, kapan kawin. Atau spirituality goals gitu ya. Goals tidak hanya dalam keuangan, tapi dalam kehidupan ibadah kita, kehidupan spiritual kita juga perlu goals. Health goals ini penting ya, kesehatan itu nomor satu. Kalau Anda tidak sehat, itu semuanya tidak ada artinya. Kemudian personal project goals, Anda mungkin punya personal project, ingin punya usaha sampingan, ingin menekuni hobi Anda, atau job related goals. Jadi goals itu macam-macam ya teman-teman ya, seperti yang Anda lihat ya di layar ini ya. Jadi tidak hanya financial goals, tidak hanya career goals, tapi juga spirituality goals atau juga health goals. Nah pertanyaannya bagaimana Anda mendesain berbagai goals dalam berbagai dimensi ini dan kemudian yang tidak kalah penting how to achieve those goals. Bagaimana Anda mencapai goals yang sudah Anda patrikan itu. Ya. Sehingga Anda merasa happy gitu ya. Nah, di dalam slide berikutnya ini saya ngasih contoh, ngasih tahapan ya, goal steps ya. Jadi ada 3 step teman-teman yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini ya. 3 step cara mencapai goals. Yang step pertama, langkah pertama, rumuskan outcome goals yang challenging dan spesifik. Yang kedua, step kedua, rumuskan proses goals yang actionable. Ada outcome goals, ada proses goals. Yang step ketiga, lakukan monitoring program dalam pencapaian goals. Ya. Jadi itu 3 stepnya teman-teman ya. Kita akan belajar, kita akan mempraktekkan, praktek juga bagaimana kita melakukan 3 langkah kunci itu. Ya. Nanti saya akan ngasih PR pada Anda atau action plan atau assignment yang harus Anda praktekkan gitu ya. Nah langsung aja di slide berikutnya, di slide keempat ini kita langsung mulai yang pertama ya, merumuskan outcome goals. Ya. Jadi tahap pertama itu Anda perlu merumuskan outcome goals atau sering juga disebut sebagai result oriented goals. Yakni goals yang merujuk pada sasaran akhir yang ingin kita tuju. Ya. Jadi outcome goals itu result oriented. Contohnya di slide nomor 5, contoh financial goals ini. Ini contoh financial goals yang menantang ya, bisa Anda baca di layar ya. Jadi Anda punya mimpi misalnya, punya goals, punya dana investasi 100 juta dalam kurun 3 tahun dari sekarang. Amin. Ya. Dana investasi yang fresh. Atau punya bisnis sampingan dengan laba 5 juta per bulan dalam kurun 2 tahun dari saat ini. Atau bisa memiliki 3 sumber penghasilan dalam 2 tahun ke depan.
Ini kan goals financial yang asik gitu ya Mas ya. Semoga dalam 3 tahun Anda punya dana investasi 100 juta. Kalau sekarang sudah punya, amin. That's wonderful. Tingkatkan lagi menjadi 500 juta ya. Dalam 3 tahun Anda punya dana investasi dalam bentuk tabungan emas, atau tabungan reksadana, atau mungkin properti, nilainya 500 juta. Itu kan top marco top jos. Oke. Atau yang kedua ya, Anda punya mimpi, punya goals, punya angan-angan, bisa punya usaha sampingan yang memberikan income at least 5 juta per bulan. Itu kan lumayan sekali. 2 tahun dari sekarang, Anda sudah punya usaha sampingan yang dari gaji Anda, misalnya sekarang Anda karyawan, Anda punya usaha sampingan dan hasilnya 5 juta per bulan. Not bad. Syukur-syukur dalam waktu 5 tahun bisa menghasilkan 10 juta. Itu kan maknyus, teman-teman ya, maknyus. Atau yang terakhir, bisa punya 3 sumber penghasilan. Selain gaji, punya usaha sampingan A, jualan online misalnya, yang ketiga bisa punya properti yang disewakan. Jadi punya 3 sumber penghasilan, itu kan maknyus. Masing-masing misalnya hasilnya 20 juta, kali 3 60 juta. Itu kan top marco top jos marco jos. Ini contoh Mas ya, contoh financial goals. Contoh yang berikutnya di halaman slide nomor 6 ini saya cerita contoh career and educational goals. Misalnya dalam 2 tahun bertekad agar jabatannya naik menjadi manajer. Atau menjadi sales manager terbaik tahun ini di kantor tempat bekerja. Atau menjadi direktur di perusahaan yang ternama 5 tahun dari sekarang. Jadi 5 tahun dari sekarang sudah jadi direktur. Atau yang terakhir ini, bisa dapat beasiswa S2 sekolah di luar negeri. Ya. Beasiswa sekarang mudah ya, ada LPDP, ada Fulbright seperti beasiswa saya. Jadi contoh-contoh yang career goals ini berkaitan dengan dunia kerja ya. Mudah-mudahan Anda dalam waktu 2 tahun sudah jadi manajer. Ya. Amin. Kemudian dalam waktu 4 tahun jadi GM. Itu kan bagus, gajinya pasti meningkat, dapat mobil. Ya, mobilnya CR-V. Atau bahkan jadi direktur gitu ya, dahsyat lagi ya. Ya, ini contoh goals ya, kalau bisa Anda juga punya rumusan kayak gitu, teman-teman. Ya, ini contoh dalam bidang career goals. Ya. Nah, di slide berikutnya nih ya, saya bacakan satu lagi, contoh health goals. Contoh outcome goals atau result oriented dalam bidang kesehatan. Misalnya yang pertama, berat badan mencapai postur ideal atau body mass index-nya ideal dalam 12 bulan ke depan. Atau yang kedua, hasil medical test, semua indikator menunjukkan angka yang optimal. Asam urat, kolesterol jahat, gula darah, tensi, ya, itu semuanya normal. Atau yang ketiga ini dahsyat ini, ya, bisa ikut lomba lari maraton dan finish sampai garis akhir. At least dalam 2 tahun dari saat ini. Ini kan goals-goals yang juga heroik. Yang pertama banyak orang overweight ya. Saya kebetulan orangnya langsing ya. Saya makannya terjaga gitu ya. Saya banyak makan buah ya. Olahraganya juga banyak. Atau yang kedua, ini penting ya. Kalau umur Anda sudah 30, 35, kalau bisa tiap tahun medical check up. Nah itu Mas ya. Semua adalah contoh mengenai goals baik dalam dunia kerja, baik dalam financial, ataupun dalam dunia kesehatan. Ya, nah sekarang saya lihat nih di slide nomor 8 Anda lihat. Jadi ini assignment pertama, PR pertama. Tolong tuliskan outcome goals yang ingin Anda wujudkan. Tulis dalam note di HP Anda. Anda kan punya HP atau di laptop. Anda tuliskan itu. Ya. Saya ngasih contoh nih ya di slide 9. Di slide 9 ini contoh dulu yang pernah saya tuliskan ya. Saya sudah berhasil saya lakukan ya. Saya sukses menulis 10 buku bisnis dan pengembangan diri dalam 3 tahun ke depan. Saya berhasil menulis 10 buku dalam 2 tahun ternyata ya, hanya dalam 2 tahun ya, tidak 3 tahun bahkan ya. Saya sendiri terkejut ya. Dari 10 buku itu sudah saya terbitkan 6. Yang 4-nya nanti saya terbitkan dengan Gramedia misalnya. Ya. Jadi sekarang cita-cita saya adalah 10 bukunya itu bisa diterbitkan di Gramedia, ya dijual di Gramedia. Kemarin kan self-publishing. Dalam 3 tahun saya berharap 10 buku saya itu bisa diterbitkan penerbit lain gitu ya. Entah Gramedia, entah penerbitan yang lainnya ya. Mizan misalnya, dan seterusnya. Itu contoh ya, bisa Anda lihat ya. Saya sukses menulis 10 buku bisnis dan pengembangan diri dalam waktu 3 tahun. Anda tuliskan nih, seperti ini ya. Atau tadi Anda ingin punya tabungan 100 juta dalam 3 tahun ke depan. Tadi yang contoh tadi bisa Anda copy paste juga ya. Kalau Anda punya impian yang sama ya. Mungkin nilainya bisa Anda ubah. Jadi 200 juta atau jadi 300 juta.
Ya. Atau dalam waktu 3 tahun saya punya penghasilan 1 miliar per tahun. Nah itu kan dahsyat Mas. Jadi dalam waktu 3 tahun nanti Anda sudah punya penghasilan 1 M per tahun. Ya, penghasilan bersih. Jadi miliuner tuh. Ya. Tidak apa-apa ya. Tapi konkret. Tapi achievable juga sih ya. Jadi Anda tuliskan seperti itu assignment pertama ini ya. Nah, di slide berikutnya ini saya bilang bahwa ada banyak orang melakukan kesalahan ketika merumuskan outcome goals atau result oriented. Yang pertama tidak spesifik ya, tidak kurang jelas. Anda bisa lihat di layar Anda. Kesalahan pertama tidak spesifik dan kurang jelas. Contohnya misalnya bilang, Mas Yudhya saya mau kaya. Mas Yudhya saya mau sukses, karir saya mau sukses. Saya pengen naik pangkat. Itu kalimat yang terlalu abstrak. Kapan naik pangkatnya? Menjadi apa? Itu perlu Anda definisikan. Saya mau menjadi kaya. Apa ukurannya? Punya tabungan sekian juta? Atau punya penghasilan 1 miliar per tahun? Anda rumuskan dan dalam waktu berapa tahun lagi gitu. Ya jangan cuma bilang saya mau sukses, saya mau kaya. Itu terlalu abstrak. Ya sama, yang kedua ini tidak terukur. Tidak terukur. Saya mau sehat. Saya mau rajin ibadah. Misalnya Anda punya mimpi, saya mau lebih rajin ibadah Pak Yudhya. Itu abstrak. Jauh lebih bagus misalnya saya mulai minggu depan saya akan sholat 5 waktu di masjid. Itu kan ukurannya jelas. Sholat 5 waktu di masjid. Itu konkret dan terukur. Atau misalnya mulai besok saya akan membaca Al-Quran minimal 1 halaman setiap hari. 1 halaman setiap hari. Bukan one day one juice ya. Terlalu berat itu. Kalau Anda memulai langkah pertama itu small aja. Minimal 1 halaman membaca Al-Quran. Itu kan konkret dan terukur. Ya, saya melakukannya juga ya. Saya tiap hari itu habis sholat subuh membaca 5 halaman Al-Quran dan terjemahannya. Saya selalu membaca terjemahan Al-Quran. Saya membaca 5 halaman Al-Quran dan kemudian terjemahannya. Itu nikmat teman-teman ya. Kalau Anda tiap hari bisa baca Al-Quran dan baca terjemahannya itu indah. Nah itu kan terukur Mas. Saya punya target tiap hari baca 5 halaman Al-Quran. Konkret, terukur. Jauh lebih bagus itu kalimat itu dibanding saya mau lebih rajin ibadah Pak Yudhya. Itu omong kosong. Tidak ada ukurannya. Tidak ada KPI-nya. Performance indicatorsnya tidak jelas. Yang ketiga berbau hayalan ya. Kesalahan ketiga berbau hayalan. Misalnya tadi ujung-ujung Anda bilang saya pokoknya pengen punya penghasilan 1 miliar per tahun depan. Itu padahal gaji Anda sekarang misalnya baru 5 juta. Itu kan terlalu melamunan gitu ya. Mau jadi sultan gitu ya. Berat. Itu hayalan. Atau saya mau beli rumah di Pondok Indah itu hayalan. Yang achievable Mas. Achievable itu masuk akal. Misalnya ketika saya mau nulis 10 buku dalam waktu 3 tahun. Itu menurut saya sangat achievable ya. Bagi diri saya ya. Pertanyaannya kapan Mas Yudhya saya bisa mengatakan target saya realistik atau tidak? Yang tahu sendiri Anda mungkin ya. Anda lihat pengalaman Anda lihat sejarah hidup Anda lihat kemampuan Anda. Kembali ke contoh tadi, saya bilang bahwa saya punya target menulis 10 buku dalam waktu 3 tahun. Itu bagi saya sangat achievable. Karena saya sudah terbiasa menulis ya. Saya tiap minggu nulis di blog selama lebih dari 10 tahun, jadi terlatih. Dan benar ketika saya eksekusi, saya hanya butuh waktu 2 tahun ya untuk nulis 10 buku. Jauh lebih cepat daripada target. Sama, kalau misalnya penghasilan Anda sekarang baru 5 juta, mungkin jauh lebih realistik. Dalam 3 tahun, penghasilan saya naik 3 kali. Itu lebih realistis. Jadi 3 tahun lagi penghasilan Anda 15 juta. Sekarang baru 5 juta misalnya. Daripada langsung mengatakan 1 miliar. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang nomor 4, kesalahannya tidak relevan dengan aspirasi kita ya. Tidak relevan itu mungkin tidak begitu berkaitan dengan kehidupan kita. Ini mungkin jarang terjadi ya kesalahan ini ya. Misalnya Anda tiba-tiba pengen punya mimpi, pengen punya mobil BMW gitu ya. Menurut saya itu tidak begitu relevan ya. Apa manfaatnya punya mobil BMW atau Mercedes-Benz? Bagi beberapa orang itu tidak relevan mungkin ya. Bagi saya misalnya itu tidak relevan sama sekali. Meskipun saya mampu ya, saya mampu beli Mercedes-Benz, saya mampu membeli BMW. Cash lagi. Tapi bagi saya itu tidak relevan gitu ya. Tidak ada maknanya sama sekali. Saya jauh lebih baik uangnya saya gunakan untuk investasi yang menghasilkan misalnya. Atau bahkan disumbangkan ke orang lain ya untuk bangun perpustakaan. Saya salah satu tujuan hidup saya adalah membangun perpustakaan umum ya untuk anak-anak kecil di seluruh Indonesia. Saya ingin membangun 100 taman bacaan di seluruh Indonesia. Ya.
Taman Bacaan Anak, ya TBA, Taman Bacaan Anak. Itu relevan dengan kehidupan saya sebagai seorang penulis buku dan juga orang yang concern terhadap masa depan bangsa. Karena bangsa yang hebat itu anak-anaknya pasti hobi membaca buku sejak kecil. Dan kesalahan yang terakhir, tidak ada deadline, Mas. Ya, tidak ada deadline. Makanya tadi saya bilang kan, punya penghasilan sekian dalam waktu 2 tahun, atau nulis buku 10 dalam waktu 3 tahun, itu kan deadline-nya 3 tahun, 2 tahun. Kalau Anda nggak punya deadline nanti sampai pensiun gitu ya, belum tercapai ya. Umur Anda misalnya 30 sekarang, 20 tahun lagi, 25 tahun lagi Anda pensiun dan belum tercapai, karena tidak ada deadline. Itu Mas ya. Jadi itulah 5 kesalahan yang sering terjadi ketika kita merumuskan result-oriented goals atau outcome goals. Ya. Jadi itu langkah pertama teman-teman, ketika kita mau mencapai goals kita ya, goal achievement strategy ya. Anda rumuskan outcome goals Anda, result-oriented goals Anda, dan kemudian setelah Anda tuliskan, Anda bergerak ke step yang kedua. Nah, nanti step kedua ini kita pelajari dalam video berikutnya, setelah yang satu ini ya. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.